Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita Vlog GC yang akan mengisahkan review film yang menarik untuk Anda. Sembari Anda mungkin saat ini sedang menikmati liburan, menikmati waktu istirahat bersama keluarga Anda di rumah. Like always, seperti biasa, untuk menyimak tayangan ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan senantiasa hadir untuk Anda semuanya. Film The Monkey King 3. Film ini mengisahkan perjalanan suci Biksu Tong ke barat mencari kitab sutra suci untuk menghapus penderitaan manusia. Dalam perjalanan ini, Biksu Tong ditemani Sun Gokong, Cipat Kai, dan Wu Jing. Mereka menyusuri sungai menggunakan perahu menuju ke barat. Meski sakti mandraguna, Gokong dilarang menggunakan kesaktiannya untuk merusak bahkan membunuh siluman manapun yang menghalangi perjalanan mereka. Pada saat ini, Wu Jing bertanya tentang sepasang burung yang terbang. Apakah ini cinta? Tanya ia kepada Guru Tong. Biksu Tong pun yang memang tak pernah mengalami jatuh cinta, kelabaan dan kebingungan menjawab pertanyaan dari muridnya Wu Jing. Sementara itu, Cipat Kai mencium bau siluman di sepanjang sungai itu. Benar saja, sebuah ikan raksasa berada tepat di bawah perahu mereka. Cipat Kai pun bertanya kepada Dewa Sungai. Ia meminta izin untuk lewat. Jika ia menyerang, maka Cipat Kai akan melawan. Benar saja, tidak menunggu waktu lama, ikan tersebut menciptakan gelombang air yang membuat perahu mereka melaju tak menentu arah, hingga Wu Jing menggunakan senjatanya untuk mengarahkan perahu lurus ke depan. Sun Gokong yang sakti mandraguna mencoba melawan dengan tongkat saktinya, tapi malah sempat menyebabkan Guru Tong, Cipat Kai, dan adik seperguruannya Wu Jing hampir tercebur ke dalam gelombang air yang mirip tsunami. Inilah aksi yang menarik dari film Sun Gokong 3, menampilkan efek yang seperti nyata di mana Biksu Tong dan murid-muridnya di atas perahu diombang-ambingkan gelombang air raksasa. Sampai pada akhirnya perahu mereka menabrak bebatuan besar menyebabkan rombongan ini terpental. Ketika Dewa Sungai akan memangsa, tangan Sang Buddha pun membukakan seperti sebuah lorong dimensi waktu. Dan akhirnya mereka terlempar ke curamnya tebing. Bahkan Biksu Tong menabrak seorang gadis cantik di atas tebing yang juga menyebabkan gadis itu ikut terjatuh ke bawah. Dalam tayangan slow motion saat terjatuh, Biksu Tong dan gadis cantik ini saling menatap satu sama lain, seolah ada getaran cinta yang muncul dari tatapan gadis itu. Biksu Tong diselamatkan Sun Gokong, sementara itu Cipat Kai dan Wu Jing mak kedebuk jatuh menghantam tanah. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, gadis penunggang rusa itu menghampiri Biksu Tong dan rombongan. Bahkan saat Biksu Tong meminta izin untuk meneruskan perjalanannya, gadis itu malah mendekat dan bertanya apakah ia seorang pria. Gokong yang kebingungan, belum sempat Biksu Tong pun menjawab gadis itu pergi dengan rusanya. Di sebuah istana, ternyata gadis itu adalah ratu kerajaan wanita. Ia menceritakan bertemu dengan pria. Pelayannya pun menimpali bahwa menurut keyakinan leluhur kerajaan wanita, pria adalah racun dan harus dibunuh. Mereka lalu membuka buku leluhur dan indikasinya bahwa sang ratu telah terkena racun cinta. Saat ratu bertanya apakah penawarnya, ada kertas yang sobek yang mungkin merupakan jawaban penawarnya. Saat itu pembimbing istana pun datang dan mengatakan bahwa penawar racun cinta pria itu harus dibunuh. Kembali pada Biksu Tong dan rombongan. Saat mereka berjalan seperti biasa, mereka kehilangan Cipat Kai. Cipat Kai punya kelebihan mampu mencium aroma wanita, dan benar saja ia melihat
puluhan gadis sedang mandi di sungai. Dengan pedenya, ia berubah wujud menjadi Panglima Tianfeng yang perkasa. Bukannya terkesima, Cipatkei langsung ditangkap dan dicelupkan ke dalam sungai yang merubahnya kembali menjadi babi. Cipatkei meminta tolong dengan berteriak. Gokong, Biksu Tong, dan Wujing pun disergap oleh pasukan kerajaan wanita. Biksu Tong yang latah dengan Amitabha maklak begitu sebuah tamparan yang mendarat di mukanya yang membuat Biksu Tong langsung ter-KO. Mereka ditangkap dan dibawa ke penjara istana kerajaan wanita. Saat mereka dibawa masuk ke dalam istana, Wujing kaget bahwa ratu kerajaan ini adalah penunggang rusa yang ikut terjatuh bersama mereka. Pembimbing istana mengatakan mereka berempat adalah racun dan pria harus dibunuh. Biksu Tong menjawab bahwa mereka tidak sengaja masuk ke wilayah ini. Tetua istana pun membuka sebuah lukisan ramalan bahwa akan tiba 4 pria masuk ke istana ini dan gambarnya persis dengan Biksu Tong, Gokong, Cipatkei, dan Wujing. Pembimbing istana memerintahkan untuk langsung mengeksekusi mereka berempat, tetapi sang ratu meminta waktu untuk menginterogasi mereka terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Saat di dalam penjara, Gokong meminta izin gurunya untuk mendobrak ke pintu sel. Saat mereka sudah keluar dari sel dan membuka pintu penjara dengan sapuan angin, di luar ternyata ada rombongan ratu dan anak buahnya yang terjepit pintu penjara. Rombongan Biksu Tong tidak mengetahui akan hal ini. Mereka langsung terbang ke langit. Dalam film ini seolah mereka sudah merasa lolos sampai pada akhirnya menabrak dinding magis di langit yang membuat mereka terpental kembali jatuh ke tanah. Penasaran, Gokong melempar Cipatkei ke langit lagi. Hasilnya pun sama. Cipatkei terpental kembali jatuh ke tanah. Mereka memutuskan kembali ke penjara untuk mencari tahu cara jalan keluar dari kerajaan ini. Saat kembali ke penjara, Biksu Tong heran siapa yang melakukan pada ratu dan pengawalnya. Wujing pun menuju ke arahnya. Mereka langsung masuk kembali ke dalam sel. Rombongan ratu tersadar dan mereka segera masuk ke dalam penjara. Gokong sadar bahwa gurunya tidak bisa berbohong saat mereka diinterogasi. Mereka akhirnya satu persatu diinterogasi, baik itu Gokong, Cipatkei, bahkan Wujing. Dan pada saat giliran Biksu Tong, ratu menemukan banyak kesamaan ia dan Biksu Tong. Ia pun mengaku rindu padanya. Padahal ini adalah racun cinta dan dilarang di istana ini. Pembimbing istana datang dan mengatakan pada ratu bahwa keempat orang ini besok akan dieksekusi mati. Pada pagi harinya, Biksu Tong, Cipatkei, Wujing, dan Gokong telah siap dieksekusi. Ratu ternyata telah menyamar menjadi prajurit. Ia mengatakan agar mereka harus berpura-pura mati karena anak panahnya telah ia ganti dengan anak panah palsu. Wujing yang paham bahwa gurunya tidak akan bisa bohong atau berpura-pura mati. Satu persatu mereka dieksekusi. Wujing, Biksu Tong, dan juga Gokong. Saat tiba Cipatkei, ternyata pembimbing istana meminta anak panahnya diganti. Padahal Cipatkei yang semula agak sombong seketika itu kecut melihat ini. Mereka pun akhirnya dibuang ke jurang. Saat di daerah terlarang, ratu menyadarkan Biksu Tong. Gokong meminta tolong untuk menunjukkan jalan keluar. Sang ratu pun mengaku juga tidak tahu. Gokong pun melihat sebuah patung kepala aneh, kemudian menggunakan tongkat saktinya ia menancapkan ke atas gua. Akhirnya patung itu dialiri air. Muncullah potongan kertas rahasia. Karena berisik, dua kalajengking menyerang mereka. Meski pada akhirnya kertas ajaib itu bisa ditangkap, ia melunturkan tulisan ke dalam sungai ibu. Biksu Tong pun melompat serta merta Wujing pun mengikuti gurunya. Di dalam air, Biksu Tong berhasil mengumpulkan kembali tulisan dan mereka keluar dari sungai. Sampai di atas,
Belum sempat mereka membaca, Cipat Kei tiba-tiba hamil. Wujing pun sama, bahkan Biksu Tong pun mengalami hal yang sama. Mengandung ataupun hamil sama seperti halnya yang dialami oleh Cipat Kei dan Wujing. Gokong yang melihat ini bergegas mencari penawar air aborsi. Sialnya, ia harus membuat si pemilik air mata aborsi itu untuk menangis. Ia menceritakan bahwa ia dan gurunya harus melanjutkan perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Mendengar itu, ia menangis. Gokong pun mendapatkan obat penawarnya. Saat kembali, Biksu Tong tidak mau menggugurkan kandungannya. Gokong lalu menggunakan ilusinya. Saat tersadar, Biksu Tong, Cipat Kei, dan Wujing sudah tidak hamil lagi. Dalam kesedihan yang mendalam akibat aborsi, Biksu Tong menulis di atas tanah sampai akhirnya ia ditangkap kembali dan ia dibuang ke laut penderitaan. Sang ratu pun menyusul perahu Biksu Tong. Ia melompat ke atas perahu. Pembimbing istana memohon kepada Sun Gokong mencari ratu karena laut penderitaan, siapa saja yang masuk ke sana tidak akan ditemukan. Biksu Tong terombang-ambing di lautan menahan lapar, haus, dihantam badai, angin yang begitu hebat bersama sang ratu. Biksu Tong merasakan keputusasaan. Saat ratu haus, ia meminta ratu untuk menggigit tangannya untuk menghilangkan dahaganya. Saat inilah benih cinta muncul. Sampai pada akhirnya karena cinta, gerbang keluar pun muncul. Biksu Tong pun tersadar membangunkan ratu di atas perahu. Seluruh muridnya pun menyusul mereka. Gokong kaget ketika Biksu Tong mengajak sang ratu. Mereka berempat berhasil keluar, namun ratu gagal melewati dinding spiral. Bahkan seluruh rakyatnya berubah menjadi batu. Saat ratu akan menjadi batu, Biksu Tong memeluknya. Ratu dan rakyatnya kembali sedia kala, namun ratu tak sadarkan diri. Ia dibawa kembali ke istana. Biksu Tong diingatkan oleh Dewi Kuan Im. Ia harus melepaskan cinta dan duniawi, mengambil kitab sutra atau memilih melepaskan jubahnya. Di istana, rakyat melakukan ritual untuk penyembuhan bagi sang ratu. Dan Biksu Tong pun mendatanginya karena ternyata ia rindu sama sang ratu. Ratu pun tersadar. Saat itulah muncul Dewa Air. Ternyata ratu adalah hasil dari benih cinta pembimbing istana dan Dewa Air. Pembimbing istana mengusirnya, menyebabkan Dewa Air marah, memporak-porandakan istana dan rakyatnya. Saat itu Biksu Tong pun harus tenggelam bersama sang ratu. Bahkan Sun Gokong tak kuasa melawan kemarahan Dewa Air. Keadaan pun normal kembali. Biksu Tong pamit kepada ratu. Ia harus melanjutkan perjalanan, namun ia berharap di kehidupan yang lain ia bisa bertemu kembali dengan sang ratu dan mencintainya. Demikian tadi sebuah review film dengan judul film yang menarik, The Monkey King 3 sudah kita hantarkan kepada Anda. Semoga menghibur dan mengisi waktu luang Anda bersama teman-teman, sama siapa sajalah ya pokoknya. Kita akan berjumpa kembali dalam review film yang menarik. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini selalu berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.